Allah, 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 Allah. Hadis ini, hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Ini menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama adalah menjelaskan tentang konsep iman, konsep Islam, ya. Kemudian ihsan. Selain daripada itu, hadis ini juga menjelaskan tentang adab seorang murid, adab seorang guru, ya. Kalau kita mulakan daripada hadis yang pertama, An Umar bin Khattab qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah data yaumin idzala alaina rajulun syadidun bayadu thiyab syadidun sawadi sya'ri la yura alai asaru safar la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang rukun iman, menjelaskan tentang rukun Islam, menjelaskan tentang ihsan, menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Pada masa yang sama, hadis ini juga menjelaskan tentang adab seorang murid, adab seorang guru yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan. Jadi ketika kita sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya para sahabat radhiyallahu anhum, kebiasaan mereka itu mereka akan hadir dalam majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat itu belajar kepada baginda Nabi. Selain daripada itu, para sahabat juga meminta nasihat, meminta petunjuk, dan pada yang sama para sahabat pun banyak mempertanyakan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agamanya, begitu juga dengan urusan dunianya. Dan wa fi jasadin min jalasati ma'an Nabi dakhala alaihim rajul. Pada kesempatan pada satu ketika para sahabat ini bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu majlis, kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki. Idzala'a alaina rajulun syadidun bayadu thiyabi syadidus sawadi sya'ri la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahad. Tiba-tiba saja datang kepada mereka ini seseorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih. Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya pun hitam, kemas, rapi, dan tidak ada tanda-tanda kepada lelaki ini bekas orang-orang yang bepergian. Pada masa yang sama juga para sahabat di situ itu tidak mengetahui atau tidak mengenal orang tersebut. Inilah yang menjadi para sahabat tersebut itu bertanya-tanya. Tiba-tiba saja datang seorang lelaki. Sahabat di Madinah pada masa tersebut tidak mengenali siapa dia. Kalau dia seorang musafir pun tidak ada tanda-tanda orang musafir. Selalunya orang kalau musafir, bepergian jauh, datang dari tempat yang jauh, tentulah akan nampak tanda dia seorang musafir. Mungkin karena pakaiannya, mungkin karena bekalan yang dia bawa. Tapi lelaki ini bukan orang yang datang daripada luar kota, juga bukan orang yang tinggal di dalam kota yang para sahabat itu mengenalinya. Jadi sahabat satu dengan yang lain ini saling bertanya-tanya, siapa lelaki itu? Dan begitu. Kemudian di dalam riwayat itu, li'anal adah anal musafir yakunu sya'than ash'atha a'bahu. Artinya seorang yang musafir itu akan dikenali daripada pakaian dia, dikenali daripada fisikal dia, bekalan dia. Tapi inilah yang membuat para sahabat itu bertanya-tanya. Kemudian lelaki tersebut
yang merupakan malaikat Jibril, ya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalunya malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalunya itu menyerupai bentuk manusia. Dan pada masa ini malaikat Jibril itu menyerupakan dirinya sebagai seorang lelaki yang dikenali sebagai Dihyah Al-Kalbi. Yang dikenali sebagai Dihyah Al-Kalbi. Malaikat Mas, masalah iki ngetokno kuota terus, engko sesuk mulai ngajine anak-anak. Jadi malaikat Jibril, malaikat itu datang kepada Rasulullah, dia selalu menyerupai manusia, biar manusia itu tidak merasa ketakutan ketika melihat sosok malaikat tersebut. Dan malaikat itu, ya Mbak ya, akan menampakkan wujudnya kepada manusia dengan wujud aslinya itu pertama ketika inda nuzulil maut, ketika orang itu hendak meninggal, ya, sebagaimana dalam Al-Quran ayat Al-Furqan, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Jadi malaikat ini akan datang dalam wujud aslinya itu ketika orang itu hendak meninggal atau orang malaikat tersebut hendak menyiksa orang tersebut. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan, yauma yarawnal malaika la busyra yauma idzin lil mujrimin. Oleh karena itu maka biar manusia ini tidak terperanjat tentang sosok malaikat tersebut, maka malaikat itu menyerupakan diri sebagai manusia. Memang berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Malaikat ini memang makhluk yang diciptakan daripada cahaya, sedangkan manusia diciptakan daripada tanah dan jin diciptakan daripada api. Dan malaikat itu memang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk boleh merubah wujudnya kepada wujud apa saja. Tetapi malaikat itu akan merubah wujudnya kepada wujud-wujud yang baik. Tidak mungkin malaikat itu merubah wujudnya kepada wujud yang tidak baik. Dan Nabi SAW melihat wujud malaikat Jibril yang asli itu pada dua kesempatan. Yang pertama ketika Lailatul Mi'raj inda Sidratil Muntaha, ketika pada malam Mi'raj pada Sidratil Muntaha, sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazratan ukhra inda Sidratil Muntaha. Rasulullah melihat wujud malaikat Jibril yang asli itu pada waktu Mi'raj di Sidratil Muntaha. Kemudian yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW ya berjalan di Batha'u Makkah, ya di pinggiran kota Makkah, ketika para kaumnya itu banyak menentang Rasulullah dan malaikat Jibril menampakkan pada masa tersebut wujud aslinya dan memberikan support kepada Rasulullah agar boleh tenang dan sabar ketika berdakwah kepada umatnya. Kemudian tag yang seterusnya, qaluhu syadidu bayadith thiyab. Apa yang dimaksud dengan syadidu bayadith thiyab? Yang dimaksud dengan syadidu bayadith thiyab itu minan nadhafah. Artinya tiba-tiba saja ada seorang lelaki ya yang datang kepada Rasulullah yang orang Madinah tidak tahu, tidak mengenalinya, ya, dan apakah dia penduduk situ, artinya mereka tidak mengenali orang tersebut sebagai penduduk Madinah. Pada masa yang sama tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa orang tersebut itu adalah musafir. Syadidu bayadith thiyab minan nadhafah bermakna disifati di sini malaikat Jibril tersebut memakai pakaian yang putih. Karena putih maksudnya adalah karena bersihnya pakaian tersebut. Syadidu sawati sya'ri yakni fi suratin jamilah. Maksudnya malaikat tersebut
datang dengan baju yang sangat bersih, datang dengan penampilan yang sangat rupawan, artinya kemas, rapi, dan seterusnya. Dari sini, apa yang boleh kita ambil pelajaran daripada hadis sampai sini, ini menunjukkan bahwa adab seorang thalibul ilmi ketika datang menghadiri satu majelis ilmu, sebagaimana dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW, maka sayudianya dia datang dalam keadaan yang bersih, datang dalam keadaan yang rapi. Karena pada masa tersebut malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sebagai seorang mualliman wa muta'alliman, ya, sebagai pelajar, juga pada masa yang sama juga sebagai guru, karena dalam soal tanya jawab yang dilakukan dengan Rasulullah SAW itu secara tidak langsung mengajarkan kepada para sahabat isi daripada soal jawab tersebut. Di mana malaikat Jibril, kalau kita lihat daripada dua redaksi tersebut, mengajarkan kepada kita bagaimana beliau datang kepada Rasulullah SAW dalam satu majelis ilmu, majelis yang sangat mulia. Begitu juga dari sini kita boleh ambil pelajaran dan kita boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar ketika kita datang menghadiri satu majelis ilmu atau datang berjumpa dengan seorang ulama, maka sepatutnya kita bersiap diri sebagaimana dicontohkan oleh malaikat Jibril tadi tersebut. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adabun li talibil ilmi minha. Kemudian redaksi yang seterusnya kita lihat, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dari sini ada beberapa perkara yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika datang berjumpa Rasulullah. Yang pertama, datang kepada majelis ilmu, datang belajar kepada seorang guru. Yang pertama, dia harus mempersiapkan dirinya dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang rapi. Yang kedua, ayat jelisa amamal mu'allim mu'bilan alaihi liyatalaqqa minhu al-ilma. Maksudnya, ketika seorang pelajar datang di depan guru, itu sudah ada kesiapan untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Wala yu'ridu anhu aw yaltafit, ya. Jangan berpaling, jangan noleh itu apa? Jangan kepalanya berpaling kanan, berpaling kiri, aw yamzah atau bersenda gurau, aw yang syawil atau disebutkan dengan perkara yang lain, bal yakunu muqbilan alal muallimi wa jismihi wa bifikrihi. Maksudnya dari sini kita diajarkan ketika kita litolibil ilmi, maka kita harus berpersiapan baik secara jasad, baik secara fikiran, datang untuk mencari ilmu, li'alla tafutahu fursata ta'allum, agar kita ini tidak terlepas kesempatan dalam mencari ilmu. Qaluhu fa'asnada rubbataihi ila rubbataihi. Jadi ketika datang lelaki tersebut, yang para sahabat tadi tersebut saling tertanya-tanya siapakah orang itu. Dia bukan orang datang dari luar kota, dia bukan orang Madinah. Kemudian lelaki tersebut datang di depan Rasulullah SAW. Fa'asnada rubbataihi ila rubbataihi. Artinya duduk di depan Rasulullah SAW. Muqabilan lahu wa qariban minhu. Artinya duduk mendekat kepada Rasulullah. Dari sini malaikat Jibril ingin memberikan panduan kepada kita bahwa sebagai seorang pelajar itu sebisa mungkin kita boleh mendekatkan kepada guru kita. Karena salah satu faedah kita dekat dengan guru kita dalam majelis ilmu adalah kita boleh mendengar secara langsung dan kita tidak terlepas dari apa-apa ilmu yang disampaikan. Karena kalau kita jauh daripada guru tersebut, boleh jadi kita terlepas atau mungkin kita terdengar, ya, atau mungkin kita tidak terdengar dengan ilmu yang disampaikan. Salah satu contoh misalkan berkaitan dengan habbatus sauda, kan? Habbatus sauda dawaun kullada. Jadi habbatus sauda itu adalah obat bagi semua penyakit.
Mungkin karena dia duduk jauh daripada guru, maka dia terlebih meletakkan satu titik di bawah ba. Habbatus sauda itu kan artinya biji kan, biji hitam, jinten ireng. Tapi kalau diletak dua titik, ba diganti menjadi ya, hayatus sauda itu artinya ular yang hitam. Karena duduk jauh daripada guru, dia mendengarnya bukan habbatus sauda, tapi hayatus sauda, dawa'un kulada, ular hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Ya nanti ya repot. Dia sakit, dia cari ular hitam, digigit dia mati dia, bukan. Nah, itu salah satu sebab kenapa dalam majelis ilmu akan mendapatkan ilmu yang apa namanya itu yang sebenarnya datang daripada guru, ya kalau boleh kita mendengar. Begitu yang baik. Itu adab seorang pelajar. Kemudian hadis seterusnya, wa wadu'a kaffaihi. Ketika malaikat Jibril itu datang, kemudian duduk di depan Rasulullah, ya, wa wadu'a kaffaihi, dia meletakkan kedua telapak tangan dia ala fakhidaihi, di atas paha dia, ya, di atas paha dia. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa anal muta'allim yang bagi ayakuna bi suratin hadiah mu'addabah wala yukthiru minal harakat aw minal iltifat aw minal syawahil allati tushghilhu an talqil ilm. Maksudnya, maksud daripada yang ditunjukkan malaikat Jibril duduk di depan Rasulullah kemudian meletakkan kedua telapak tangan di paha dia, ini menunjukkan bahwa sebagai seorang yang mencari ilmu, maka sayugianya dia duduk dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang beradab, tidak banyak bergerak, tidak banyak tolak-toleh, tidak banyak disebutkan dengan perkara-perkara yang boleh memalingkan dia daripada ilmu. Kemudian selepas itu summa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru selepas beliau duduk, beliau baru bertanya. Ini juga menunjukkan bahwa ketika orang itu mau bertanya kepada seorang guru, maka sepatutnya dia bertanya ketika sudah dalam keadaan yang sedia ada. Maksudnya sedia itu maksudnya sudah duduk dalam keadaan yang tenang. Bukan bertanya ketika pada permulaan dia masuk majelis. Jadi kalau kita masuk dalam majelis ilmu, kita duduk dulu, tenangkan diri dulu, kalau ada pertanyaan baru bertanya. Jangan langsung datang, langsung bertanya. Ini tidak menunjukkan adab sebagai seorang pencari ilmu. Sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah. Memang hadisnya itu secara khusus memang menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan, dan tanda hari kiamat. Tapi di sisi lain seperti saya nyatakan tadi itu, hadis tersebut juga menunjukkan adab seorang guru kepada murid yang dicontohkan oleh malaikat Jibril, karena beliau datang pada masa tersebut juga sebagai pencari ilmu, juga sebagai orang yang mengajar para sahabat. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya fil haqiqah alimun bil jawab la innahu sa'ala Nabi liyu'allima ashabahu. Para malaikat Jibril selepas itu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara yang hakikatnya dia sudah mengetahui akan perkara tersebut. Ini adalah salah satu metode pengajaran yang berupa soal jawab. Metode pengajaran yang berupa soal jawab. Ini bisa kita lihat ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, beliau mengatakan, sodakta, betul Anda. Yang menjadikan para sahabat itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang bertanya dijawab kok malah membetulkan. Jadi metode tanya jawab inilah yang menarik perhatian para sahabat untuk menyemak itu apa? Untuk
memerhatikan apa yang akan disampaikan pada masalah tersebut. Faqala akhbirni anil Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, Islam itu apa wahai Rasulullah? Maka malaikat Jibril mengatakan, maka Rasulullah SAW mengatakan, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan haji di di Baitul Haram, ini istata'a ilaihi sabila, ketika ada jalan atau ada kemampuan untuk menjalankan. Yang ini dikenali sebagai rukun. Rukun itu artinya adalah pilar. Rukun Islam artinya adalah pilar Islam, tiang Islam. Oleh karena itu maka rukun Islam itu ada 5. Pilar Islam itu ada 5. Sekarang kita lihat apa itu definisi Islam. Islam secara bahasa adalah mutlaqul imtisal wal inqiyad. Ya, kalau dilihat dari segi syarak, Islam itu adalah al-imtisal wal inqiyad lima ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-af'ali al-zahirah asy-syar'iyyah wa ulima min ad-din bid-darurah. Islam itu adalah patuh tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu arti daripada Islam. Patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu definisi Islam. Dari hadis tersebut juga kita dapat tahu bahwa Islam itu adalah perkara yang perlu kita nampakkan. Jadi boleh jadi Islam itu selepas kita beriman percaya kepada Allah, maka kita perlu menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang bersifat zahir. Ini bisa kita lihat dimulakan al-Islam an tashhada. Di dalam syarah Arba'in Nawawi oleh Ibnu Hajar al-Haytami, dia menggunakan kata tashhada, menyaksikan alla ilaha illallah, ya, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Dalam hadis ini tidak menggunakan redaksi antak lama, mengetahui. Okay. Sebab menyaksikan dengan mengetahui itu berbeza. Setiap orang yang menyaksikan itu dia mengetahui, tapi tidak semua orang yang mengetahui itu menyaksikan. Begitu ya. Setiap orang yang menyaksikan itu mengetahui, tapi tidak semua orang yang mengetahui itu menyaksikan. Dan kata-kata antashhada di sini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Arba'in yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Haytami, dia menunjukkan bahwa Islam itu adalah perkara-perkara yang bersifat zahir yang perlu ditunjukkan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan di sini, rukun Islam pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji di Baitul Haram. Ini perkara-perkara yang bersifat zahir. Rukun Islam. Oleh karena itu, kalau kita lihat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita perhatikan makna nih, kita pecahkan artinya per kata. Antasyhada
kita bersaksi. Namanya orang bersaksi itu pasti dia mengetahui. Kalau ada seorang bersaksi tapi dia tidak mengetahui, maka boleh jadi kesaksiannya itu adalah kesaksian yang tidak benar. Sebagai contoh, misalkan ketika ada seseorang didatangkan di satu mahkamah pengadilan, dijadikan sebagai saksi tentang kasus pencurian. Kemudian seorang saksi tersebut ditanya, apakah Anda bersaksi bahwa si fulan ini yang mencuri motor si fulan ini? Kalau saksi mengatakan, iya betul hakim, saya bersaksi sesungguhnya fulan itulah yang mencuri. Karena saya mengetahuinya dari baju yang dia pakai dan daripada muka dia itu. Karena saya pernah nampak dia mencuri. Kalau kesaksian seperti ini, yakin dia bersaksi karena daripada mengetahui, maka kesaksian itu betul apa adanya. Namun, ketika ada orang dijadikan sebagai saksi, dia ditanya oleh seorang hakim, apakah Anda bersaksi bahwa orang ini adalah mencuri? Kemudian dia mengatakan, iya saya bersaksi dia yang mencuri, tapi hakikatnya dia tidak yakin akan kesaksian tersebut, maka dia dinamakan sebagai saksi palsu. Kan nanti. Maka sebelum kita bersaksi antasyhada alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa dia ada Tuhan selain Allah, maka sebelum kita bersaksi, maka kita perlu memikirkan, kita perlu tahu Allah itu siapa. Karena tanpa mengetahui Allah itu siapa, bagaimana mungkin kita bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dari sini, dari hadis ini menunjukkan akan kepentingan untuk belajar akidah dengan tujuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sudah mengetahui Allah, hakikat Allah, sifat-sifat Allah, memang Allah ini tidak dapat diketahui secara fisikal karena Allah tidak berbentuk fisik. Allah tidak berbentuk fisik, maka tidak mungkin kita boleh mengetahui wujud Allah dalam bentuk fisikal. Maka kan ada satu pepatah cerita itu kan, golek Allah sampai ketemu, nak wis ketemu berarti duduk Allah. Carilah Tuhan, carilah Allah sampai kamu jumpa. Nanti kalau kamu jumpa Allah, berarti itu bukan Allah karena Allah itu tidak berbentuk fisik. Kalau dalam kota-kota metropolitan yang berbilang bangsa, banyak agama, terkadang kita perlu menjelaskan tentang konsep Allah ini kepada orang yang mempunyai pandangan Tuhan itu berbentuk fisikal. Mungkin jenengan belum pernah menghadapi keadaan yang sedemikian. Tapi siapa tahu pada satu saat jenengan akan ditanya oleh orang yang bukan non-muslim beragama lain mengatakan Tuhan kita ada wujudnya. Bagaimana Anda menyembah Tuhan yang tidak ada wujudnya? Boleh tidak Anda menunjukkan kepada kita bentuk Allah itu seperti apa? Dan so jawaban untuk menjawab ini maka kita perlu berikan penjelasan kepada mereka bahwa Allah kita ini tidak berbentuk fisik, tidak berbentuk fisikal. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan sesuatu berbentuk fisikal yang kalau dia memang tidak berbentuk fisikal? Namun Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita boleh mengenal Allah lebih dekat. Dengan mengetahui sifat-sifat dan nama-nama Allah. Seperti Allah punya sifat namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Latif. Allah punya sifat namanya Adil, ya. Kemudian Allah punya sifat lain seperti Mukhalafatul Hawadisi, Qiyamuhu binafsihi, sifat 20 itu. Dengan mengetahui sifat dan nama-nama Allah, dari situlah kita boleh mengenal Allah. Dari hadis ini juga kita perlu mempelajari lagi tentang konsep tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah kita mengetahui tentang Allah, hakikat Allah sebagaimana yang ditunjukkan dalam sifat dan nama-namanya,
Kemudian kita baru bersaksi atas antasyada, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah pun juga sama. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bagaimana mungkin kita boleh bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kalau kita tidak mengetahui secara lengkap tentang Nabi Muhammad? Maka itu pentingnya kita mempelajari namanya sirah nabawiyah. Dengan mempelajari sirah nabawiyah tersebut, kita bisa mencontohi, kita bisa melihat gambaran hidup Rasulullah SAW, dan kita boleh menteladani dari akhlak-akhlak mulia beliau. Baru kemudian selepas itu kesaksian kita ketika kita mengucapkan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu merupakan kesaksian yang didasarkan daripada ilmu. Nah, itulah kepentingan belajar ilmu tauhid, kepentingan belajar tentang sirah nabawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat syahadat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nafyu, meniadakan. Yang kedua adalah al-itsbat atau itsbat, menetapkan. La ilaha itu an-nafyu, meniadakan. Artinya la ilaha maujudun. Artinya tiada Tuhan sama sekali. Itu meniadakan segala bentuk kewujudan Tuhan. Itu an-nafyu. Illallah, kemudian baru menetapkan kecuali Allah, bermakna Tuhan yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ini, maka ya tidak boleh. Ya, kalau kita tidak menafikan adanya Tuhan, atau tidak ada Tuhan sama sekali, kemudian kita menetapkan Allah, bermakna Allah bagian daripada Tuhan yang lain. Itu tidak bisa. Oleh karena itu maka redaksi alla ilaha itu adalah an-nafyu, menafikan. Artinya meniadakan kewujudan Tuhan. Kemudian selepas itu ilallah, menetapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syahadat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nafyu, meniadakan sebarang kewujudan Tuhan. Kemudian illallah adalah menetapkan kewujudan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, mengerjakan zakat, wa tasummu ramadan, wa tahujjal baita, dan berhaji di Baitul Haram. Kelima benda ini adalah asas atau dinamakan sebagai rukun Islam. Kemudian seterusnya kita masuk kepada seterusnya tentang berkaitan dengan iman. Kita lihat pada redaksi hadis seterusnya. Bentar lagi. Kemudian iman. Faqala akhbirni anil iman. Terus ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam, kemudian Rasulullah menjawab antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah, dan seterusnya. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, betul Anda wahai Rasulullah." Maka para sahabat itu bertanya-tanya, ini bagaimana ini? Orang bertanya, diberi jawaban, kok malah membenarkan. Kemudian malaikat Jibril meneruskan pertanyaan, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, bagi tahu kita apa itu iman.
Faqala sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Fal iman wa hadil arkan al batinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa iman itu adalah al-iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kalau di dalam istilah bahasa, iman itu artinya adalah membenarkan. Itu secara bahasa. Iman itu artinya adalah membenarkan. At-tasdiq. Al-iman fil lughatan at-tasdiq artinya adalah membenarkan. Kemudian kalau menurut istilah, iman adalah at-tasdiq bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bil darurah. Iman menurut istilah adalah membenarkan segala sesuatu yang datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan bahwa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya iman. Membenarkan at-tasdiq, bi kulli ma jaa bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mimma ulima minad din bil darurah. Jadi iman itu adalah membenarkan segala sesuatu yang datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan bahwa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita bisa lihat, maka apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, Rasulullah mengatakan antu'mina billah, beriman akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, wa malaikatihi, beriman akan kewujudan adanya malaikat, wa kutubihi, beriman akan kewujudan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sedikit saya ingin menyentuh berkaitan dengan beriman kepada Allah. Dalam Islam kita diminta untuk mempercayai segala sesuatu yang datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan meyakini bahwa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi terkadang sesuatu tersebut ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lihat melalui panca indera, karena manusia ini, ya, manusia ini dia meyakini akan sesuatu itu berdasarkan daripada panca indera. Seperti contoh, kalau kita lihat api itu panas, kita yakin api itu panas. Gitu. Contoh ini contoh. Bagaimana kita boleh meyakini api itu panas? Sebab panca indera kita, tangan kita diletak di atas api, maka tangan kita akan merasa panas. Indera perasa inilah yang menjadikan kita meyakini api itu panas. Ini contoh sederhananya. Atau kalau kita melihat warna putih di dinding. Di belakang saya ini ada dinding, dia warnanya putih. Kalau saya bertanya kepada jenengan semua, apakah Anda yakin dinding di belakang saya ini warnanya putih? Maka Anda mengatakan, iya, saya yakin dinding di belakang saya warnanya putih. Bagaimana Anda bisa yakin? Karena indera saya melihat, kemudian saya memang meyakini itu menjadi putih. Tetapi bagaimana kita bisa meyakini sesuatu yang tidak bisa dilihat melalui panca indera? Di dalam Islam ada kaidah yang sangat masyhur yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama adalah in kunta nakilan fasihah wa in kunta mud'iyan faddalil. Itu dua kaidah yang digunakan oleh para ulama Islam dalam menetapkan suatu perkara. In kunta nakilan, ketika Anda mengutip sesuatu, maka Anda perlu memberikan pengesahan bahwa sesuatu yang Anda kutip itu adalah benar. Wa in kunta mud'iyan, kalau Anda mendakwa,
mengeluarkan satu statement, ya, maka untuk menunjukkan bahwa statement yang Anda keluarkan itu adalah benar, maka Anda perlu mendatangkan bukti penyokong untuk memastikan pendapat Anda itu benar. Dalam perkara-perkara metafizik atau dalam perkara-perkara ghaibiyat yang kita tidak boleh nampak dengan panca indera, maka Islam memberikan panduan, yaitu in kunta nakilan fasiha. Sebab kepercayaan kita tentang kewujudan Allah, malaikat dan kitab Rasul, hari kiamat dan seterusnya. Hari kiamat kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, itu kita perolehi daripada mengutip, menukil. Dari mana penukilan itu? Daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang kita kutip itu dipastikan kebenarannya, maka bermakna sesuatu yang terkandung di dalamnya itu adalah pasti benarnya. Itu Mbak ya. Jadi kalau ada orang meragukan akan kewujudan malaikat, maka dia perlu membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah salah. Tapi ketika Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu adalah ada kesalahan di dalamnya, maka dia baru boleh membuktikanlah kalau perkara-perkara metafisik ini memang tidak ada. Tapi sampai sekarang pun tidak ada satu manusia pun yang boleh membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah salah. Karena dalam perkara akidah yang boleh menjadi rujukan itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir saja. Selain daripada itu tidak boleh. Karena ini menyangkut perkara akidah. Berkaitan dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir yang panca indera kita tidak bisa melihat, maka dalil kita adalah nakilan. Kita mengutip daripada sumber yang dipercayai, yang tidak ada kesilapan di dalamnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kunta nakilan fasiha. Kalau Anda mengutip dari satu sumber, maka pastikan sumber itu adalah benar. Sumber beriman kepada perkara-perkara ghaib ini adalah dalam Al-Quran, maka kita meyakini dan memang terbukti Al-Quran tidak ada kesilapan di dalamnya, maka sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran itu pasti benar apa adanya. Begitu caranya. Saya ulang lagi, bermakna iman itu adalah membenarkan. Lah, membenarkan itu ada hubungannya dengan masalah dalaman, masalah hati. Mempercayai, membenarkan itu masalah hati, masalah dalaman kita. Membenarkan beriman kepada Allah, membenarkan Allah itu ada, membenarkan Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Membenarkan adanya malaikat, dan dalam Al-Quran pun malaikat disebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaika, betul ya? Kemudian kitab-kitab Allah, wa ataina Dawuda zabura, kan ada, wa rasulihi, banyak sekali disebutkan para nabi-nabi Allah di dalam Al-Quran, wal yaumil akhir, tentang hari kiamat seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kan salah satu nama daripada hari kiamat. Peristiwa hari kiamat pun disebutkan. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Jadi saya simpulkan, Islam dan iman. Pengertian Islam itu adalah berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, dengan menjauhi apa yang Allah larang. Yang Allah perintahkan yang asas itu adalah ada 5 tadi itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian adapun iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan segala sesuatu yang datang daripada Rasulullah SAW dengan keyakinan bahwa itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu perkara. Apa hubungan antara iman dan Islam? Hubungan antara iman dan Islam ini, ya, itu ada salah satu ibarat mengatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu hubungan antara iman dan Islam. Iman dan Islam itu kalau ketemu dia berpisah. Kalau dia berpisah dia malah bertemu. Kan nonton.
Hubungan antara iman dan Islam, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia ketemu, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia ketemu. Maksudnya, kalau kita menemukan satu redaksi, di situ hanya disebutkan iman saja, maka yang dimaksud dari perkataan tersebut adalah iman dan Islam. Sebagaimana halnya kalau kita membaca satu teks ya, di situ disebutkan Islam saja, maka yang dimaksud di situ adalah iman dan Islam. Tetapi kalau kita menjumpai dua kalimat tersebut disebutkan secara bersama-sama, al-iman wal Islam, maka iman dan Islam dalam kalimat tersebut itu mempunyai makna yang berasingan, mempunyai makna yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, hubungan antara iman dan Islam itu seperti antara hubungan pokok dan benih. Pokok niku anu Mbak, pokok itu pohon. Hubungan iman dan Islam itu seperti pohon dan benih. Pohon dan benih. Benih itu iman dia. Pohon itu adalah Islam dia. Pokok atau pohon tidak akan wujud tanpa ada benih. Ngerti? Okay. Pohon tidak akan wujud tanpa adanya benih. Islam itu tidak akan ada wujud kecuali tanpa ada iman. Sebab kalau Islam itu wujud tanpa ada iman, itu nanti jadinya munafik. Orang munafik itu kan asalnya dia memang tidak mempercayai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi dia melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Islam. Tapi tujuan dia adalah show off ya, untuk pamer, menunjuk-nunjuk. Maka dinamakan sebagai munafik. Zahirnya saja menunjukkan seperti orang Islam, tapi batinnya dia tidak mempercayai. Sekali lagi saya ulang, hubungan antara iman dan Islam itu seperti pohon dan benih. Pohon itu tidak akan wujud tanpa adanya benih. Islam itu tidak akan wujud tanpa adanya iman. Kalau Islam itu ada tanpa ada iman, maka itu berarti seperti orang munafik. Tetapi tidak semestinya iman itu ada, tidak semestinya iman itu ada, tidak semestinya benih itu ada, tapi bisa menumbuhkan pokok yang kuat. Boleh jadi benih itu ada, tapi dia menumbuhkan pokok atau tumbuh-tumbuhan yang lemah. Artinya pohonnya itu tidak sehat. Pohonnya itu rapuh atau baru keluar baru keluar dari bibit tersebut, benih tersebut, pohon tapi tidak kuat. Itu seperti itu. Jadi seorang lagi, pohon tidak akan wujud tanpa adanya benih. Tapi tak semestinya benih itu ada bisa menumbuhkan pohon yang kuat. Boleh jadi benih itu ada tapi bisa menumbuhkan pohon yang kuat atau mungkin menumbuhkan pokok yang rapuh. Sebagaimana halnya dengan iman, iman ada dalam diri manusia, tapi tidak semua orang yang beriman kepada Allah itu menjalankan Islam dengan sebenar. Banyak orang yang beriman, tapi dalam menjalankan kewajiban itu memilih dan memilah. Contoh kalau sholat yes, puasa no. Puasa no, sholat yes. Gitu? Jadi kadang ada orang yang beriman, iman yes, sholat no, puasa no. Dia beriman, dia percaya, ditanya Tuhan kamu siapa? Allah. Sholat enggak, puasa enggak. Tapi banyak juga orang yang percaya kepada Allah, tapi kewajiban dia lakukan dengan sebaik mungkin. Seperti tadi saya nyatakan, hubungan antara iman dan Islam itu seperti benih dan pokok. Pokok itu pohon ya. Maksudnya pohon itu tidak akan ada wujud tanpa adanya benih. Tapi tidak semestinya benih itu ada bisa menimbulkan pohon yang kuat. Boleh jadi menimbulkan pohon yang lemah atau yang rapuh. Itu hubungan antara iman dan Islam.
Sebagaimana halnya iman dan amal soleh. Iman yang kuat, ya, iman itu boleh boleh bertambah, juga iman itu juga boleh berkurang. Ya, iman itu boleh bertambah, iman itu boleh berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan, iman itu boleh berkurang dengan kemaksiatan. Biasanya akan selari, biasanya dia akan selaras. Kalau orang itu imannya kuat, ibadahnya rajin. Kalau imannya itu tengah lemah, ibadahnya kurang rajin. Biasanya begitu. Maka kalau kita merasa bahwa ibadah kita ini kurang, maka kita perlu segera untuk introspeksi diri untuk menguatkan iman kita dengan melakukan perkara-perkara ketaatan. Salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian seterusnya, ini berkaitan dengan iman dan Islam. Kemudian teks terusnya. Seperti tadi saya nyatakan bahwa Islam itu adalah perkara yang dinampakkan, yang merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kan banyak hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'u wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah wa afdaluha qawluhu la ilaha illallah wa athnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu kan ada bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Ada beberapa cabang daripada iman tersebut. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah itu adalah menghilangkan perkara-perkara yang boleh membahayakan di jalan. Dan malu itu termasuk daripada cabang-cabang iman. Kemudian hadis yang seterusnya. Ya. Sekedar hilang di pulau punya hadis ini. Fa'aqala fa'ahbarani anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta. Kemudian malaikat Jibril membenarkan apa yang Rasulullah SAW nyatakan, betul wahai Anda ya Rasulullah. Dan sahabat dia semakin bertanya-tanya kembali, ini orang bertanya, dijawab malah membenarkan. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Malaikat Jibril bertanya, fa'akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta budallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah ini seolah-olah kita melihatnya. Tetapi sekiranya kita tidak mampu, fa'innahu yaraka, maka kita seolah-olah ini Allah melihat kita. Daripada ihsan ini bisa menimbulkan yang namanya sifat ikhlas. Dan lawan kata daripada sifat ikhlas itu adalah riya. Jadi untuk ihsan ini, definisi ihsan ini sebagaimana Rasulullah SAW nyatakan, anta abudu ka'annaka tara. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita ini melihat Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka.
Kalau kita tidak mampu, maka kita seolah-olah Allah melihat kita. Dengan demikian boleh menumbuhkan sifat ikhlas dalam diri kita. Berkaitan dengan nama-nama Allah nih. Seperti tadi saya nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbentuk fisikal. Kita mengetahui Allah itu daripada nama dan sifat-sifatnya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Dan dari satu riwayat diriwayatkan daripada Ibnu Majah, okay, Rasulullah mengatakan man hafidhuha dakhalal jannah. Rasulullah mengatakan innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahid. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama. Tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahid. 100 kurang 1 ya 99. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mengira-ngira mempelajarinya angan-angan daripada setiap maknanya, maka jaminan dia adalah surga. Dalam riwayat Imam Bukhari juga menjelaskan la yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Imam Bukhari meriwayatkan la yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah, tiada seorang pun yang menghafalkan Asmaul Husna ini kecuali dia akan masuk surga. Bilangannya ganjil dan Allah suka perkara yang ganjil. Ya, wa huwa witrun yuhibbul witr. Diriwayatkan dari Imam Muslim tadi, man hafidhuha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan, zada at-Tirmidzi wallahu la ilaha illa huwal rahmanur rahim Al-Malikul Qudus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, sampai Ar-Rasyid As-Sabur, dan sampai seterusnya 99 yang kita kenali sebagai Asmaul Husna. Tadi Asmaul Husna, oleh karena itu maka dalam Asmaul Husna ini ada namanya Asmaullahil Azam, ya. Ada namanya Asmaullahil Azam. Barang siapa yang berdoa dengan Asmaullahil Azam, maka apa yang dia minta maka Allah akan kabulkan. Apa yang dia minta maka Allah akan kabulkan. Para ulama berbeda pendapat. Dari 99 nama ini, mana yang Asmaul A'zam? Ketika orang berdoa dengan menyebut namanya itu, Allah akan kabulkan. Ikhtilafal ulama. Dan pendapat ulama ini sampai ada 14 qaul, ada 14 pendapat. Salah satunya adalah dari 99 nama ini yang dalam Asmaul Azam, ada yang mengatakan minha Allah, ada yang mengatakan Asmaul Azam itu adalah Allah. Ada yang mengatakan Al-Ahad, ada yang mengatakan As-Somad, ada yang mengatakan Al-Mannan, ada yang mengatakan Badi'us Samawati wal Ard, ada yang mengatakan Dzul Jalali wal Ikram, ada yang mengatakan La ilaha illallah, ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Wala'ala al-arjah ma warada fi hadisin, ya, Baridah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta Allah bi ismihi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Tapi mungkin ya, la'alla ini kan sigat itu. La'alla, barangkali pendapat yang rajih berkaitan dengan Asmaullahil Azam, sebagaimana satu riwayat daripada Rasulullah SAW. Masa itu Rasulullah sami'a rajulan yaqul. Pada masa tersebut Rasulullah mendengar seseorang itu berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan saya bersaksi sesungguhnya antallah, Allah, dia menyebut nama Allah, Al-Ahad,
As-Samad. Jadi Allah Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Al-Ahad Allah, Al-Ahad artinya satu, tunggal, esa. As-Samad yaitu zat yang makhluk semua bergantung kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, menyamainya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, laqad sa'altallah bi ismihi alladzi idza su'ila bi a'ta. Sesungguhnya Anda tadi itu meminta dengan menyebut nama Allah, ketika nama-nama itu disebut, ya, apa yang Anda minta akan diberi. Wa idza du'iya bi ajaba, apa yang Anda doakan itu pasti akan mustajab. Wa fi riwayatin laqad sa'atallah bi ismil azam, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, laqad sa'atallah bi ismil azam, sesungguhnya Anda itu telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang azam. Barangkali itulah yang pendapat yang rajih berkaitan dengan Asmaullahil Azam di antara 99 nama tersebut. Tapi kalau kita mau berdoa, boleh jadi kita berdoa dengan menyebut seluruh 99 nama tersebut. Maksudnya Mbak ya, dalam Asmaul Husna ada Asmaullahil Azam. Kemudian seterusnya, qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi di sini menunjukkan bahwa perkara hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa memerhatikan bahwa malaikat pun tidak tahu, bahkan malaikat Jibril yang derajatnya itu tinggi di antara malaikat-malaikat yang lain pun tidak tahu kapan itu hari kiamat. Dijelaskan daripada hadis tersebut ketika malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anis sa'ah, qala, Rasulullah mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya itu sama-sama tidak ada yang lebih tahu. Yang ditanya dengan yang bertanya itu sama-sama tidak ada yang lebih tahu. Ini menunjukkan bahwa pasal hari kiamat itu hanya Allah saja. Qala fa akhbirni an amaratiha. Baik, kalau begitu ya Rasulullah, beritahu kepada kita apa tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah ketika ada seorang hamba itu melahirkan tuannya, seorang amah, seorang hamba, budak maksudnya, seorang budak itu melahirkan tuannya. Apa maksudnya seorang budak melahirkan tuannya? Yang dimaksud di sini adalah semakin banyaknya seorang anak itu durhaka kepada ibu bapaknya, menjadikan ibu bapaknya itu seperti seolah-olah budaknya. Itu yang dimaksud dengan antalidal amatu robbatah. Ini tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, wa antara al-khufat al-urat al-alata ri'a asyaiyya tatawaluna fil bunyan. Yang kedua adalah di mana kita lihat orang-orang yang miskin berjalan dengan tanpa memakai sandal, selipar, mengembala ya kambing, tapi mereka saling berlumba-lumba dalam meninggikan bangunan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah pada masa sekarang boleh bermakna banyaknya bangunan-bangunan tinggi yang dibuat oleh manusia itu sebagai salah satu pertanda hari kiamat. Boleh juga bermakna bahwa pada masa sekarang ini manusia lebih disibukkan dengan perkara-perkara dunia dan melupakan namanya akhirat. Yatatawaluna fil bunyan, artinya berlumba-lumba saling meninggikan bangunan. Ada yang memaknai maksudnya yatatawaluna bunyan ini dimanakan dengan makna yang lain, saling berlumba-lumba memperindah, berlumba-lumba membangun rumah yang paling bagus. Qala suman tolaqo
falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar atadri mas sa'il. Kemudian lelaki itu pergi. Summa qala li ya Umar atadri mas sa'il. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, adakah Anda tahu siapa yang tadi yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Tadi yang datang kepada kamu sekalian itu adalah malaikat Jibril, datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Rawahu Muslim. Baik, saya akan rumuskan daripada hadis kedua daripada kitab Arba'in Nawawi. Dalam hadis ini menjelaskan tentang konsep iman, konsep Islam, dan juga ihsan. Pada masa yang sama, hadis ini juga menunjukkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Walaupun banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat selain daripada yang di hadis ini. Dalam hadis ini juga malaikat Jibril mengajarkan kepada kita adab seorang pencari ilmu. Dalam hadis ini juga menunjukkan perkara hari kiamat tersebut itu adalah perkara yang tidak ada yang mengetahui kecuali yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu bila hari kiamat itu terjadi. Betul? Kemudian dari sini juga kita perlu banyak mempelajari tentang kitab-kitab tauhid untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala agar iman kita ini semakin kuat, dan pada masa yang sama kita juga perlu mempelajari sirah nabawiyah. Sebagai pengetahuan bahwa kita membaca sirah nabawiyah itu tidak sama seperti halnya kita membaca sejarah-sejarah sejarah-sejarah orang-orang lain, historiografi orang lain. Sebab di dalam sirah nabawiyah setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ada hukum syariat di sebaliknya. Satu contoh misalkan, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Sayyid Abu Bakar. Rasulullah berhijrah secara sembunyi-sembunyi, kan ya? Sampai bersembunyi di gua Thur. Tapi Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau hendak berhijrah, maka dia berhijrah secara terang-terangan dengan datang di di tengah kota. Dia memberitahu pada orang-orang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda yang berani menghalangi Umar untuk berhijrah, maka ditunggu di sebalik bukit ini. Kalau kita lihat daripada dua keadaan ini, bagaimana Rasulullah hijrah secara sembunyi-sembunyi, tapi Sayyidina Umar berhijrah secara terang-terangan. Apakah ini bermakna Sayyidina Umar itu lebih berani daripada Rasulullah? Tentu jawabannya tidak. Sebab Sayyidina Umar ini manusia biasa. Setiap apa yang dia lakukan itu tidak akan ada kena mengena dengan perkara syariat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Dan setiap perilakunya itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu ada hubungannya dengan syariat. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu mengambil kira sebab dan akibat. Tidak boleh sembrono. Itu yang mengajarkan Rasulullah SAW. Boleh saja Rasulullah itu seperti Sayyidina Umar, terang-terangan karena Allah yang menjaga dia. Tetapi kan kenyataannya tidak. Rasulullah berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Ini di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita untuk perlunya mengambil sikap kehati-hatian, mengambil sikap sebab dan akibat. Kalau tidak memungkinkan, ya kita perlu mengambil kira tersebut. Kalau saya hubungkan dengan perkara sekarang, seperti wabah yang berlaku sekarang, menjaga diri, menjaga kesehatan, mengelakkan daripada keramaian, kemudian pergi dengan menggunakan masker, itu memang sangat dianjurkan karena Rasulullah pun mengajarkan kepada kita demikian. Memang penyakit itu datang daripada Allah, yang menyembuhkan Allah, tapi kita juga perlu berusaha. Sebagaimana satu kisah tentang Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau hendak datang pergi ke Syam,
di Syam tersebut ada wabah, kemudian datang Abu Ubaidah kalau saya tidak salah, mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, di Syam ini ada penyakit taun. Sebaiknya kita mesyuarat dan Anda putuskan. Dari sini ada beberapa pandangan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ada yang mengusulkan, wahai Sayyidina Umar, Anda datang ke sini dengan tujuan yang baik. Maka teruskan saja perjalanan kamu, insya Allah Allah akan menjaga kamu. Ada pendapat yang mengatakan, wahai Sayyidina Umar, dalam rombongan kita ini banyak sahabat-sahabat Ansar, banyak sahabat-sahabat Rasulullah. Alangkah baiknya kita kembali ke Madinah untuk mengelakkan daripada wabah penyakit tersebut. Sehingga Sayyidina Umar memutuskan untuk mengambil pandangan yang kedua, untuk tidak meneruskan perjalanan dan kembali ke Madinah. Tapi ada sahabat mengatakan, ya Umar, apakah Anda lari daripada takdir Allah? Gitu. Apakah Anda lari daripada takdir Allah? Maka Sayyidina Umar pun prihatin. Andai kata yang mengatakan ini bukan kamu. Kalau tidak salah yang bertanya itu adalah Abu Ubaidah, kalau tidak salah. Betulkan saya kalau saya salah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, iya, saya berlari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kemudian Sayyidina Umar menjelaskan, apa pandangan kamu ketika ada seorang penggembala kambing? Kemudian dia berjalan menuruni suatu bukit di satu persimpangan. Yang sebelah kanan itu rumputnya kering, yang sebelah kiri itu rumputnya banyak rumputnya. Kalau dia pergi ke rumput yang kering itu juga takdir Allah, dia pergi ke rumput yang basah yang banyak rumputnya pun juga takdir Allah. Tentulah kita sebagai manusia perlu mengambil sikap kehati-hatian, karena hakikat takdir ini kita tidak tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh berusaha. Begitu insyaallah. Baik, untuk hari ini saya cukupkan untuk majelis pengajian kitab Arba'in Nawawi hadis yang kedua. Insyaallah kita akan sambungkan pada esok hari pada masa yang sama. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.